Shalom saudara-saudari, berjumpa lagi dalam program ini, Henry Indrawan YouTube, atau saya namakan Blessing, yang artinya oleh karena anugerah kasih Tuhan yang kita terima, sehingga kita bisa menyalurkan dan menjadi berkat bagi orang lain. Seputar kebenaran firman Tuhan, membahas tentang perkataan Yesus yang sangat berkuasa, atau khotbah Yesus di bukit, di dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima. Dan saat ini temanya adalah berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Perkataan Tuhan Yesus yang ketiga ini sangat berkuasa dan tentu memberikan kita kepuasan. Apa yang dimaksud dengan kepuasan? Mari sebelum kita mendengar satu ayat firman Tuhan, kita awali di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami berserah penuh pada Tuhan. Kami mohon pengertian, pewahyuan, hikmat dari Tuhan. Ajari kami, mampukan kami untuk melakukan firman. Sebab berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Tuhan yang memuaskan kami. Dalam nama Yesus, apapun latar belakang kami, Tuhan menerima kami. Selama kami meresponi dan membuka diri kami untuk Tuhan hadir dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Mari kita baca firman-Nya dalam Injil Matius pasal yang kelima, di ayat yang ke-6. Matius pasal 5 ayat 6, saya bacakan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Khotbah Yesus di bukit, demikian juga perkataan yang sangat powerful, sangat berkuasa bagi kita yang menerimanya, bagi kita yang membuka hati dan percaya akan perkataannya. Ini bukan hanya sekedar tulisan atau bacaan biasa, tetapi ini sang firman yang telah menjadi manusia serupa dengan kita. Lalu dia naik ke sorga, dia memberikan rohnya, Roh Kudus namanya. Dialah yang memberikan kita kemampuan untuk mengenal hakikat Allah dengan benar. Maka itu, mintalah Roh Kudus supaya kita dapat mengenal Allah yang esa. Nah, saudara, dikatakan perkataan Yesus di sini. Tahukah bahwa dampaknya sangat luar biasa? Begitu banyak orang berbondong-bondong melihat atau mendengar pengajaran Yesus. Karena Yesus bukan sekedar manusia biasa, Dia yang berasal dari sorga datang dalam rupa manusia. Kita bersyukur punya Allah kita yang hidup. Dia mati hanya sekedar tubuh jasmani atau fisik, tapi Dia sudah hidup, Dia kekal adanya. Makanya Dia memberikan teladan atas orang-orang percaya. Dan saat ini dikatakan orang yang lapar dan haus. Ya, saudara, bahwa hidup manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Dan ini yang akan menjadi satu kesatuan ketika kita bersama-sama dengan Tuhan di tempat yang namanya kerajaan tetap. Jadi manusia bukan hanya makan secara fisik saja atau secara tubuh jasmania, tetapi harus diisi juga dengan tubuh rohania atau tubuh manusia itu sendiri, roh manusia itu sendiri. Karena manusia ada namanya roh, itulah yang tidak akan mati. Mati hanya fisik, tetapi roh juga harus diberi makan. Seperti kita memberikan makan kepada tubuh jasmani ini. Apa yang diberikan roh manusia supaya manusia itu tetap sehat, tetap kuat rohnya? Tentu melekat kepada Tuhan Yesus. Tidak mungkin
orang dipuaskan tanpa mengenal hakikat Allah yang benar di dalam diri Yesus Kristus. Yesus bukan sekedar nabi. Orang lain boleh mengatakan dia nabi, atau dia rasul, atau dia manusia biasa, atau dia perantara. Tapi sesungguhnya dia adalah Tuhan. Dalam bahasa Alkitab, Tuhan. Bahasa sekarang, Tuhan, Lord, atau God. Allah yang maha tinggi. Sehingga kita bisa memanggil, menyebut dia, Yesus Kristus adalah Tuhan. Dikatakan tadi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Inilah yang dimaksud dengan kebenaran. Ini contoh, saudara. Ketika kita sudah membaca firman-Nya, kita diingatkan oleh Roh Allah. Karena firman ini hidup. Apa yang kita baca menghidupkan iman roh manusianya. Contoh, ketika kita akan hidup ini, tiba-tiba ada firman Tuhan yang menguatkan kita. Janganlah kamu khawatir. Bahkan dalam kitab Mazmur juga dikatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku, kepadanya, kepada Allah yang esa. Serahkanlah kekhawatiranmu, maka aku akan memeliharakan engkau. Aku akan menyertai engkau. Memang kita tidak melihat secara mata jasmani, tetapi sesungguhnya Dia sungguh benar-benar ada dalam hidup orang percaya. Itu hanya satu contoh. Masih banyak ayat-ayat lain yang mengingatkan kita, menuntun kita, sehingga kita menjadi sehat. Ketika kita lemah, kita tidak berdaya, kita ingat dengan memuji Tuhan. Minimal kita mau bernyanyi dengan lagu-lagu yang kita ingat. Misalkan contoh lagu rohani, seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Diibaratkan, digambarkan seperti rusa yang merindukan air. Karena tanpa air pasti rusa akan menjadi lemah. Manusia roh kita juga harus diisi dengan air, yaitu roh Allah itu sendiri. Dilambangkan, digambarkan seperti sumber air hidup. Jadi luar biasa gambaran contoh firman Tuhan, dilambangkan, diilustrasikan, digambarkan, dicontohkan. Makanya Tuhan berkata, barang siapa yang lapar dan haus akan firman, akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Mungkin orang lain bisa menghina saudara, mungkin orang lain bisa meremehkan saudara, mungkin orang lain bisa menghujat saudara, bahkan orang terdekat pun bisa meninggalkan saudara. Tetapi selama saudara beriman sama Kristus, Tuhan yang menyertai saudara, Tuhan yang membela saudara, sehingga saudara dipuaskan. Karena kepuasan di sini bukanlah ukuran dunia. Karena dunia itu ada batasnya, ada limit, ada kadar luarsa. Bahkan jaminan orang yang banyak uang, banyak harta, banyak kedudukan bisa berbahagia. Tetapi orang di dalam Kristus, sekalipun hidupnya dalam kondisi terpuruk, tertekan, tapi kita ingat firman-Nya, kita menjadi damai, menjadi tenang. Selalu ada mujizat, selalu ada jalan keluar. Bahkan hal-hal yang tidak terduga. 1 Korintus 2:9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul di hati manusia, semua itu disediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kenali pribadi hakikat Allah dalam diri Bapa, Yesus Kristus, juga Roh Kudus. Ini yang selalu saya tekankan dalam kekristenan, supaya kita punya iman dasarnya kuat, kokoh. Ketika ada bencana, ada badai kehidupan, kita tetap kokoh. Apapun keadaannya, kita tetap setia mengikuti Yesus. Ingatlah, engkau adalah orang yang berbahagia karena engkau punya firman Tuhan. Barang siapa yang lapar dan haus akan dipuaskan. Minta sama Tuhan, berdoa supaya haus dan lapar suka membaca firman. Seperti kita sibuk kita bisa baca sana sini, kita senang dengan
misalkan dengan pacar atau kekasih atau pasangan, kita baca berulang-ulang seperti itu, kita baca firman, ada rasa kehausan, kerinduan, maka manusia roh kita akan dikuasai, sehingga kita berjalan sesuai seturut dengan maunya Tuhan, kehendak Tuhan. Itu saja yang saya bisa bagikan. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih firman-Mu menguatkan kami, karena manusia kami terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh kami harus memakan, yaitu mengenal Allah dengan benar melalui firman, kebenaran yang kami baca. Terus ada rasa rindu, ada rasa haus dan lapar untuk mengenal Kristus dengan benar. Bukan kata orang, bukan karena agama, tetapi kami mau secara pribadi mengalami Engkau. Ketika apapun tekanan yang terjadi, aniaya yang terjadi dalam hidup kami tetap mengiring Yesus. Kami tetap setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jadilah kehendak-Mu bagi kami. Puji nama-Mu kekal selamanya. Haleluya. Amin. Mari kita alami firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan. Jangan lupa untuk share ke banyak orang agar orang-orang dapat diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.